Jadi di sini makna dari ungkapan Sayyidina Ali ini, Allah menahan siksaan, menahan azab terhadap penduduk bumi itu dikarenakan ada dua faktor. الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربنا أول النبيين والمرسلين اللهم kita sampaikan jika hafizat wa ma humid Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahibu bahjatil asrari bi isnadihi an Sulaiman al-Anmati qala ra'aitu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fil manami yaqul laula alladhina lahum wirdun yaqumuna wa akharuna lahum sardun yasumuna ladukdikat ardukum min tahtikum saharan li'annakum qawmu su'in ma tuti'un. Kita melanjutkan pembahasan tentang anjuran menjaga bacaan Al-Quran khususnya pada malam hari. Warawa dan telah meriwayatkan sahibu Bahjatul Asrar, siapa pemilik kitab Bahjatul Asrar, bi isnadihi yang sanadnya an Sulaiman al-Anmati yang dari Sulaiman al-Mati. Qala telah berkata, ra'aitu aku telah melihat Ali bin Abi Talib kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu fil manami di dalam tidurku. Artinya beliau ini bermimpi Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata, yaqulu Sayyidina Ali berkata, laulal ladzina lahum wirdun yaqumuna.
laulal ladzina lahum wirdun yakumuna wa akharuna lahum sardun yasumuna laduktikat ardukum min tahtikum saharon. Laula seandainya bukan alladzina orang-orang lahum yang ada bagi mereka wirdun apa wiridan yakumuna yang mereka tegakkan wa akharuna lahum sardun dan yang lainnya lahum bagi mereka sardun apa kebiasaan yasumuna berpuasa laduk dikat niscaya menimbun ardukum apa bumimu min tahtikum dari bawahmu saharon pada waktu fajar. Li'annakum karena sesungguhnya kalian ini kaum musuhin adalah termasuk kaum yang buruk, matuti'una tidak pernah berbuat taat. Jadi kata Sayyidina Ali, laulal ladzina lahum wirdun yakumuna, seandainya bukan karena kebiasaan orang yang sering sholat malam, dan juga seandainya bukan karena orang yang sering berpuasa, laduk dikat niscaya dibalikkan ardukum bumi kalian ini min tahtikum dari bawah kalian saharon pada waktu fajar, pada waktu subuh. Kenapa demikian? Li'annakum kaum musuhin, karena kalian ini kata Sayyidina Ali termasuk kaum yang buruk, matuti'una yang tak pernah berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini makna dari ungkapan Sayyidina Ali ini, Allah menahan siksaan, menahan azab terhadap penduduk bumi itu dikarenakan ada dua faktor. Yaitu yang pertama, karena Allah melihat masih banyaknya orang yang istiqomah mengerjakan sholat malam. Yang kedua, Allah masih melihat banyaknya orang-orang hamba-hamba Allah yang masih melakukan puasa-puasa sunnah. Seandainya itu sudah tidak ada, kata Sayyidina Ali, niscaya Allah akan membalikkan bumi kamu ini dari bawah kamu pada waktu sahur, karena sudah tidak ada lagi orang yang berbuat taat. Bahkan dalam beberapa ungkapan syair yang lainnya diungkapkan, laula syuyukhun lil ilahi rukka, seandainya bukan karena orang tua yang masih istiqomah melakukan ibadah kepada Allah, wa muhmalatun fil falati rukta, dan seandainya sudah tidak ada gembala-gembala atau hewan ternak yang sudah makan di tengah padang Sahara, wasubiyatun minal yatama rudda, seandainya sudah tidak ada anak-anak kecil yang menyusu kepada ibunya, subba alaikumul azab, niscaya ditimpakan kepada kalian al-azabu apa? Azab al-auja'u yang sangat menyakitkan. Jadi Allah menahan siksaan itu karena masih melihat banyak anak kecil yang masih menyusu kepada ibunya. Hewan piaraan masih dapat makanan daripada Sahara, terus ibadah orang tua senang ibadah. Seandainya itu sudah tidak ada, subba alaikumul azab, kata para ulama, ini saya akan ditimpakan kepada kalian. Jadi makanya dari pendapat ini banyak yang mengambil kesimpulan bahwa ahli ibadah, terutama khususnya wali-wali Allah itu tadi cangkena bumi. Makanya ada anggapan wali Allah cangkena bumi. Kenapa demikian? Wali Allah itu jadi tiangnya dunia, karena dengan doa-doa mereka lah dunia ini masih dijaga oleh Allah. Dan selama ajaran Rasulullah masih berlaku di dalamnya, maka Allah akan menahan dari menimpakan siksaan kepada kaum tersebut. Kalau di Al-Quran apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim
wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, Allah tidak akan menyiksa kepada satu kaum, wa anta fihim, selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka, kata Allah. Di mana zaman sekarang, di saat Rasulullah sudah tidak ada di tengah kita, tapi ajarannya masih ada di tengah-tengah kita. Kita masih melakukan apa yang menjadi ajaran Rasulullah. Yang kedua apa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan juga Allah tidak akan menyiksa kepada satu kaum wa hum yastaghfirun, selama kaum itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu menahan bencana, menahan bala itu dengan sebab dua hal ini. Selama kita masih berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah, dan selama munajat kita masih kita untaikan kepada Allah, maka Allah akan menahan bala bencana, bahkan azab yang akan diturunkan ke bumi. Sebenarnya untuk menyikapi dari ungkapan Sayyidina Ali dan ungkapan dari beberapa ulama, bahkan ayat-ayat Al-Quran, menyikapi fenomena yang terjadi ini sebenarnya simpel. Kita berbondong-bondong bermunajat kepada Allah. Bermunajat kan tidak harus berkumpul. Kalaupun ada larangan pemerintah untuk sementara tak boleh berkumpul-kumpul, tapi tak menghalangi munajat kita kepada Allah. Bisa dilakukan dimanapun. Ini luar biasanya sholat malam. Makanya sudah menjadi kebiasaan ulama-ulama aslafun saleh. Kalau tak sholat malam itu gimana rasanya gitu. Karena dengan sholat malam semuanya cepat terkabul. Wa'lam, dan ketahuilah, kata Imam An-Nawawi, anna fadilatal qiyama bil laili wal qira'ata fihi, sesungguhnya keutamaan al-qiyam salat bil laili pada waktu malam, wal qira'ata, dan keutamaan membaca Al-Qur'an fihi di dalam waktu malam, tahsulu bisa memperoleh fadilah bil qalili, baik secara sedikit, wal katsiri, ataupun secara banyak. Artinya baik baca Al-Quran ataupun sholat malam pada sholat malam di waktu tengah malam, baik sedikit ataupun banyak, sama-sama dapat memperoleh fadilah, bisa mendatangkan keutamaan tersendiri. Wa kullama katsura, dan manakala semakin banyak apa yang dilakukan pada waktu malam, karena maka ada hal tersebut afdalu, ialah lebih utama, lebih afdal. Jika semakin banyak sholatnya pada waktu tengah malam, itu lebih utama. Jika baca Al-Qur'annya lebih banyak juga, itu lebih utama. Tapi kalaupun sedikit, bagaimana? Saya bisa sholat cuma 2 rakaat pada waktu malam, tak masalah. Tetap sama-sama mendapatkan keutamaan. Illa, kecuali ayyastawu ibah al-lail kullahu, kecuali, ini ada larangan di sini, illa, kecuali ayyastau'abal lail kullahu, kecuali jika menghabiskan al-laila kepada waktu malam kullahu secara sepenuhnya, fa innahu yakrahu, karena sesungguhnya menghabiskan satu malam sepenuhnya, yakrahu, ialah makruh ad-dawama alaihi, yang dilakukan secara ad-dawama terus menerus alaihi, atas melek malam. Ini ukuran standar, Atang ngilam samalam, itu makruh, tapi kan tak sampai haram. Kenapa dihukumi makruh? Kita lanjutkan, wa illa ayyadurra bi nafsihi, jika itu dilakukan ayyadurra, akan bisa bermudarat, memudaratkan bi nafsihi, kepada dirinya. Karena kesibukan orang beda-beda. Makanya di sini ulama menyikapi hukumnya makruh, mengambil hukum standar saja. Jika dirinya mampu, tidak ada kesibukan lain, ya itu tak masalah. Atau tak memudaratkan kepada dirinya, jiwa pendekar sama mana lebur atang ini, itu tak masalah. Lebur atang ini tak masalah.
Maka kira masalah cak benar-benar aku nyerai ya. Tak mudarat. Lemah-lemah ataknya benar-benar ya tak edung sama nama-nama kan ya tak mudarat. Yang disebut di sini melek malam secara berturut-turut jika siangnya itu penuh dengan kesibukan. Cukuplah mengambil sesuatu yang sedikit saja. Yang penting malam itu diisi dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma, dan dari apa-apa ya dulu yang menjadi dalil ala husulihi bil qalil, atas memperolehnya fadilah bil qalil dengan sesuatu yang sedikit. Hadithu Abdullah bin Amr bin al-As, sebagaimana hadis yang telah diungkapkan oleh Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Qala, telah berkata Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul? Man, barang siapa, qoma, yang menegakkan, siapa man bi asli ayatin, dengan 10 ayat pada waktu malam ini. Man qoma, barang siapa yang menegakkan pada waktu malam bi asli ayatin, dengan membaca 10 ayat. 10 ayat kan. An-Naba sudah 30 ayat ya. An-Naba 40 ayat. Di sini cuma ukurannya 10 ayat. Man qoma bi asli ayatin, barang siapa yang menegakkan waktu malamnya dengan membaca Al-Quran bi asli ayatin, sebanyak 10 ayat, lam yuktab, maka dia tidak akan dicatat minal ghafilina, ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Jadi tak baca 10 ayat oleh Allah itu tak dicatat orang-orang yang melalaikan Al-Quran dan melalaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Enak kan? Simpel. Ini sesuatu yang sedikit baca. Atau kulhu berapa? 4 ayat. Kalau 4 ayat baca 3 kali sudah 12 ayat kan? Offset sudah. Lebih. Selanjutnya, waman, dan barang siapa qoma, yang menegakkan pada waktu malamnya bimi'ati ayatin, dengan 100 ayat. Bimi'ati ayatin, dengan membaca 100 ayat. Kutiba, maka dicatat orang tersebut minal qanitina, termasuk orang-orang yang khusyuk. Termasuk orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau setiap malam baca 100 ayat saja, maka orang tersebut dicatat oleh Allah, dianggap sebagai orang-orang yang khusyuk. Wa man qoma, dan barang siapa qoma, yang menegakkan, siapa man bi alfi ayatin, dengan membaca 1000 ayat. Nah, ini sudah 1000 ayat ini. Kutiba, maka Allah mencatat kepada orang tersebut minal muqantarina, termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Baca 1000 ayat. 1000 ayat. Kalau 30 juz itu kan ada berapa ayat? 6.660 ayat. Berarti kan cuma diambil berapa juznya kan? 1000. 6.666 ayat. Jika setiap malam istiqomah membaca 1000 ayat, maka orang tersebut oleh Allah dicatat sebagai ahli ibadah. Rawahu Abu Dawud wa ghairihi, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa ghairihi. Wa hukiya at-Ta'labi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wa haka at-Ta'labi, dan telah menceritakan siapa at-Ta'labi an Ibn Abbas, dari Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, telah berkata siapa Abdullah bin Abbas, man shalla, barang siapa, shalla, yang sholat, siapa man billaili, pada waktu malam, raka'ataini, 2 rakaat saja, faqad bata, maka sungguh-sungguh telah bata, apa, dianggap begadang. Itu apa begadang? Semalam suntuk. Apa ya begadang ya, semalam suntuk ya. Lillahi, faqad bata, maka sungguh-sungguh bata, telah dianggap, dinilai begadang, lillahi, karena Allah, sajidan, dalam keadaan bersujud, wa qa'iman, dan juga dalam keadaan sholat. Jadi
pahala dari Allah begitu luar biasa. Sholat 2 rakaat itu saja, walaupun halbasyatin, walaupun seperti memerah susu kambing. Kalau memerah susu cepat kan? Artinya gerakannya cepat, tapi nilainya luar biasa. Ini sholat malam beda dengan sholat di siang hari.